Pemirsa Serawung DPRD DIY, pandemi COVID-19 telah berlalu. Hambatan perekonomian khususnya bagi kalangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM mulai berkurang. Situasi kini berganti dengan munculnya beragam peluang baru dalam berusaha. Kucuran bantuan permodalan untuk para pelaku usaha pun sudah diberlakukan. Banyak para pelaku UMKM merasakan kebangkitannya dengan bertumbuhnya usaha yang dijalani. Namun demikian, tidak sedikit pula dari para pelaku usaha yang justru belum bisa bangkit dan masih terjebak dengan kondisi yang sama dengan sebelum pandemi. Dalam episode Serawung DPRD DIY kali ini, Ketua Komisi B DPRD DIY Andriana Wulandari mengajak para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk gaspol. Artinya mereka harus sungguh-sungguh untuk bangkit. Mereka yang muda dan tua harus semangat, tidak berpangku tangan, tetapi bergerak maju, menangkap peluang dan berusaha melewati hambatan demi usaha yang lebih maju. Selamat sore Bu Andriana. Selamat sore. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Tuhan. Akhirnya bisa ketemu nih. Nah ya pokoknya ini harus di sela-sela kesibukan bagaimanapun harus tetap menyelakan waktu, menyediakan waktu. Sesuai dengan Komisi B berarti urusannya dengan usaha mikro. Iya. Healing. harus healing kemana-mana untuk bagaimana pendampingan kepada mereka. Nah sejauh Bu Andriana ini melihat ke bawah, melihat masyarakat atau kunjungan itu, pandangan Bu Andriana gimana soal penguatan usaha mikro yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi begini Pak Jono. Sebenarnya pemerintah daerah khususnya melalui dinas terkait ini sudah kita apresiasi sih bahwa pas pandemi bahkan pasca pandemi mereka sangat mendampingi pelaku-pelaku UMKM di daerah Sima Yogyakarta. Tapi yang jelas memang belum maksimal sampai kepada ketika ini realita yang terjadi ketika pandemi COVID misalnya. Ketika pandemi COVID itu banyak bermunculan usaha-usaha mikro di tengah-tengah masyarakat di mana keterbatasan ataupun keterpaksaan masyarakat untuk bagaimana meningkatkan ekonomi keluarga. Ini memunculkan banyak perempuan-perempuan. Ini menjadi pengusaha-pengusaha online yang baru ataupun memunculkan UMKM baru dengan dalam ranah bagaimana dia bisa save secara ekonomi, karena ada yang suaminya diberhentikan dari pekerjaannya karena pandemi COVID, karena salah satu pemasukan dari perekonomian keluarga itu berhenti, entah itu suami entah itu istri. Nah ini menjadi bagian tanggung jawab pemerintah untuk hadir. Lah disinilah kita dorong, kita support bagaimana pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk mendata lebih rinci sampai ke ranah sampai ke bawah, ke masyarakat yang paling bawah. Usaha apa saja, harus seperti apa. Nah ini kita dorong bagaimana dinas terkait melaksanakan program-program sosialisasi ataupun pendataan secara lebih rinci, sosialisasi bahwa ayo loh ini yang kalau kamu memang sebagai pelaku usaha baru segera mendaftar di dinas terkait misalnya, ataupun masuk di dalam, kalau hari ini dalam hal list kita punya sistem yang namanya kita kerjasamakan dengan dinas terkait UMKM dan koperasi dan UMKM, ini adalah Sibakul. Bagaimana usaha-usaha kecil mikro ketika mereka tidak paham secara IT ya pendampingan. Nah kita dorong untuk bagaimana pemerintah daerah mendampingi mereka. Walaupun ini sudah dilakukan tapi belum maksimal menurut saya. Mungkin letak ketidak maksimalnya itu di posisi di letaknya di mana gitu, misalnya barangkali sosialisasi yang masih kurang atau mungkin ada yang perlu diperbaiki terkait dengan sosialisasi. Kalau menurut penglihatan saya itu terkait satu memang belum maksimal ya sosialisasi terkait Sibakul, terkait bagaimana pendampingan dan bahkan terkait usaha-usaha yang baru, dan pun ini juga tidak lepas dari masyarakat yang tidak tahu mau kemana, kan istilahnya tidak ada niatan untuk bertanya masyarakatnya. Pelaku-pelaku yang baru-baru ini hanya sebatas penting saya usaha mendapatkan income, tapi karena ya itu tadi tidak tahu harus seperti apa, yang penting intinya mereka kan mendapatkan hasil
dari entah itu jual di sekitar rumahnya ataupun dari relasi teman-temannya. Inilah yang menjadi, ini belum gaduh menurut saya. Ada beberapa, walaupun sudah menurut saya belum maksimalnya di situ. Jadi dari masyarakatnya sendiri tidak ada niatan untuk bertanya, untuk mencari tahu. Tapi dari pemerintah ini juga kita akan dorong untuk lebih banyak sosialisasi dan pendampingan, pendataan sampai ke bawah. Apa mungkin karena belum diajak sama temennya barangkali, karena kan kadang-kadang pasif ya. Iya, itu tadi yang saya maksud dari awal, dari bahwa masyarakat masih belum tahu harus kemana. Yang penting mereka hanya pokoknya mendapatkan income selesai. Bahkan padahal sebenarnya banyak informasi ataupun pengembangan usaha mereka masih banyak, hanya terbatas atau terputusnya sebuah informasi ataupun niat. Sebenarnya juga ada banyak masyarakat yang tidak mau, ya wis lah, yang penting aku usaha kan gitu, yang penting saya mendapatkan income. Nah, tapi ketika ada program kegiatan kita dorong untuk pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk bagi banyak program-program sosialisasi, mungkin ini akan menjadi nyambung menurut saya. Mengenai support pendanaan, jelas kalau kami ketika memang ini dalam rangka bagaimana pengembangan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta, kita support. Kita selama ini support kok. DPRD yang dalam hal ini penentu jedok anggaran, ketika memang dinas terkait ini Bu Mbak istilahnya khususnya ya untuk pelaku-pelaku UMKM anggarannya harus sebenarnya memang ketika kita duduk dalam satu meja dan memang ini benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, dan salah satunya adalah untuk bagaimana ini bisa menjangkau untuk pengentasan ekonomi masyarakat, dan juga salah satunya bagaimana ini sebagai pengentasan kemiskinan di ranah masyarakat. Pastinya kita akan dorong, kita support, DPRD pasti akan support semaksimal mungkin. Terus beberapa kendala itu soal akses ke bank misalnya. Tadi akan support ya, tapi bagaimana supaya mendekatkan dengan bank ini? Oh gini, jadi kita kan punya bank pemerintah ya, dalam hal ini Bank BPD milik pemerintah daerah. Nah ini memang kita support bagaimana mereka kita dorong untuk bagai pendampingan pelaku-pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Nah kadang masyarakat itu kan yang urusannya dengan simpan dan pinjam dan segala macam itu kan masih kadang ada rasa ketakutan, terputusnya informasi bahwa ada pendampingan, ada seperti ini. Nah ini mungkin pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait harus selalu gencar untuk mensosialisasikan ataupun membuat sebuah program-program kegiatan untuk mendekatkan. Ini ada kok di ranah penanaman modal, ini juga dinas yang bermitra dengan kami di Komisi B, sehingga kita dorong untuk bagaimana terkait perizinan, permodalan dan segala macam ini kita kerjasama dengan Bank BPD. Dan mereka punya fasilitas yang berbeda kok untuk pelaku-pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Usaha-usaha mikro itu kan banyak tersebar di pedesaan, di perkotaan. Bagaimana nih usaha di pedesaan ini kan cukup jauh terjangkau. Barangkali supaya mereka itu juga ikut tumbuh seperti di perkotaan. Apa yang mungkin Ibu Andriana harapkan dari peran pemerintah? Yaitu tadi Pak Jono, jadi pemerintah harus punya kreativitas dan inovasi bagaimana menyentuh pelaku-pelaku UMKM yang mikro ini, untuk bagaimana mereka mendapatkan akses informasi, mendapatkan akses permodalan, mendapatkan akses program kegiatan untuk pendampingan mereka sehingga mereka tumbuh menjadi berkembang, untuk bagaimana mereka bisa mandiri dan juga mengentaskan secara peningkatan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan, di wilayah kelurahan-kelurahan ataupun di wilayah masyarakat di pelosok-pelosok. Nah ini memang harus ada sinergi, tidak mungkin dinas bekerja sendiri, pastinya ini melalui peran tidak hanya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, tapi bagaimana peran sinergi antara pemerintah daerah DIY dengan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah di Kapanewon sampai kelurahan. Nah ini kan karena kepanjangan tangan pemerintah itu kan sampai RT, sehingga ini bisa menjadi, ataupun kalau memang mau menggunakan jalur organisasi perempuan bisa sampai ke Dasawisma, bisa ke PKK. Ini kan bisa dikerjasamakan untuk bagaimana mereka melaksanakan sebuah sosialisasi ataupun program kegiatan melalui bekerjasama dengan PKK ataupun Dasawisma di tingkat yang sampai bawah.
ini tadi bicara soal pandemi COVID kemarin. Ya. Ada satu yang masih gaungnya menggema saat ini itu adalah dukungan Pemda terkait program ongkir ya, ongkir ya. gratis ya. Ke depan gimana nih, pandemi sudah ada, apakah itu tetap diteruskan? Untuk hari ini kita masih support terkait karena memang hari ini pasca pandemi COVID recovery ini bagaimana pelaku-pelaku UMKM bangkit dan naik kelas, kita masih memberikan fasilitas itu. Kita dorong ketika dinas menyampaikan anggaran untuk ongkos kirim gratis, ini kita masih dipertahankan. Untuk kita dorong, harapannya bagaimana pelaku-pelaku UMKM ini menggunakan fasilitas itu untuk bagaimana mereka bisa bangkit dan bisa menjadi safe untuk kedepannya. Terus rame soal kemiskinan, Bu. Kemiskinan itu kalau dilihat itu banyak tersebar di pedesaan ya. Kalau di perkotaan mungkin nggak jarang ya. Dan paling besar itu di Gunung Kidul dan Kulon Progo, Yeah. bagian di kabupaten lain. Yeah. Tapi di sisi lain Jogja itu banyak sekali desa-desa wisata. Yeah. Tidak menutup kemungkinan justru kemiskinan itu berada di desa-desa yang potensial wisatanya. Gimana strategi yang harus dilakukan oleh Pemda atau mungkin peran dalam kebijakan dari DPRD sendiri? Yang jelas begini, bahwa kita punya 2 anggaran, walaupun dalam satu koridor APBD, tapi kita punya dana keistimewaan. Ya, yang jelas bagaimana pemerintah daerah mengelola anggaran dari APBD dan dana keistimewaan itu untuk lebih fokus untuk bagaimana pengentasan kemiskinan dengan melaksanakan ataupun membuat sebuah program kegiatan untuk pengentasan kemiskinan. Misalnya banyak, nggak mungkin kan dana itu diberikan orang per orang kepada masyarakat, tapi dampingilah kelompok-kelompok di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana mereka mendapatkan fasilitas dari anggaran-anggaran tersebut dengan program kegiatan melalui semua lintas sektor OPD. Nah, lintas sektor dinas. Jadi entah itu dinas yang kalau memang itu daerah pertanian ya kita support dari dinas pertanian misalnya. Oh, di situ ternyata maritim misalnya. Oh, di situ potensi desanya planner misalnya, UMKM lah ya. Ini kan harus ada pendataan yang jelas. Yang ketika ada pendataan jelas, maka program kegiatan itu pun akan pastinya ditututi dengan yang kejelasan dan ditututi dengan juga dengan anggaran yang jelas. Tanpa ada kejelasan data real di tengah lapang, di tengah masyarakat, pastinya berapapun anggaran yang digelontorkan tidak akan pernah mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Namun ini juga menjadi catatan kita bersama bahwa parameter kemiskinan yang ada di daerah Sema Yogyakarta itu kadang sok jomplang kan gitu, bahwa masyarakat DIY itu berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi walaupun kita sekarang angka harapan hidup nomor 2, tapi termasuk tinggi, tapi kita ditetapkan sebagai provinsi yang miskin. Nah kan ini menjadi sebuah yang harus dicari, di mana toh letak wong bahagia kok dinyatakan sebagai masyarakat yang miskin. Nah ini kan harus benar-benar ini dibuat sebuah kajian betul bahwa ada suatu kebijakan local wisdom. Nah menurut saya ada local wisdom yang memang membuat sebuah penilaian yang berbeda. Setiap provinsi kan berbeda-beda potensinya. Jadi parameternya jangan disamakan dari Sabang sampai Merauke dari pemerintah pusat. Jadi harus ada memang parameter khusus lokal yang memang kebijakan lokal yang itu menjadi parameter untuk mengukur angka kemiskinan itu, sehingga di kemudian hari akan ketemu titik di mana toh yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kajiannya harus ada, ini harus dikaji betul ini, di mana pemerintah daerah akan melihat sebenarnya di mana letak kok sampai di sini masyarakatnya bahagia tapi kok miskin kan gitu. Nah maka menurut saya pribadi ini harus ada kajian khusus dan juga ada
ada kebijakan lokal, sebuah penilaian ataupun parameter yang untuk menilai bahwa suatu wilayah itu ditetapkan sebagai miskin dan tidak miskin. Ini harus berbeda antar provinsi yang satu dengan provinsi yang lain, khususnya DIY apalagi. Kan kelihatan. Karena apa? Ya kalau hanya diukur dari makan kan kita masyarakat di DIY punya lahan pekarangan yang luas, bisa hanya memetik dari lahan pekarangannya tanpa membeli. Nah kalau harus membeli, nah ini kan padahal secara ekonomi bisa, tapi kalau ini kan menjadi sebuah yang tidak akan ketemu. Kita bicara dimanapun tidak akan pernah ketemu. Maka menurut saya tadi sekali lagi bahwa ada sebuah kajian khusus ataupun di daerah istimewa Yogyakarta untuk mengukur angka kemiskinan itu seperti apa, parameter kemiskinan di DIY itu seperti apa, yang ditetapkan sebagai kemiskinan itu seperti apa, harus berbeda dengan provinsi yang lain. Menurut saya itu. Ini tadi Bu Andriana tadi ada kegiatan sosialisasi soal perikanan. Ya. Sebetulnya potensi perikanan di Jogja nih? Nah menurut saya potensi perikanan ataupun di DIY ini sungguh luar biasa, karena salah satu sektor peningkatan ekonomi, karena kita punya kawasan selatan. Nah di perikanan perkelautan ini termasuk ranah istilahnya sektor yang meningkatkan ekonomi masyarakat kan menurut saya, sehingga ketika ini menjadikan dorongan oleh pemerintah daerah untuk menjadikan destinasi wisata, ini kan salah satu program kegiatan bagaimana ketika pendampingan, support anggaran, support program terkait bagaimana masyarakat memunculkan destinasi wisata di wilayahnya, ini akan secara otomatis meningkatkan perekonomian di wilayah sekitar destinasi wisata. Nanti UMKM-nya masyarakat di sekitarnya pasti akan ada. Terus nanti entah misalnya destinasi ramai juga ada parkiran, ada pengusaha-usaha, terus ada wisatawan dan macam-macam yang akan secara otomatis meningkatkan ekonomi di wilayah destinasi wisata. Maka kita benar-benar dorong DPRD support betul pada Dinas Pariwisata untuk bagaimana memunculkan wilayah-wilayah daerah-daerah khususnya di kelurahan-kelurahan sedaerah istimewa Yogyakarta ini, melihat potensi di wilayahnya untuk dibentuk sebuah destinasi wisata yang ada di lingkungan masyarakat, dengan disupport tidak hanya program tapi juga diikuti dengan anggaran yang ada. Oke Bu Andri. Oh ya, yang pasti DPRD akan selalu support ketika program kegiatan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana satu untuk kesejahteraan masyarakat, yang kedua adalah program kegiatan untuk pengentasan kemiskinan. Kita pastinya akan selalu dorong dan kita akan dok anggarannya ketika memang benar-benar ini tepat sampai ke sasaran ke masyarakat, sehingga nanti masyarakat akan di daerah istimewa Yogyakarta ini akan lebih sejahtera dengan melalui program kegiatan yang benar-benar tepat dan benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat. Tetap semangat semuanya, terima kasih. Matur nuwun. Sugeng siang. Fokuskan yang benar. Jangan ada yang untuk yang lain